Selamat pagi anak-anak. Ya, baik, apa kabar semua? Ya, puji Tuhan semuanya dalam keadaan baik. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Namun sebelum itu, saya mau bertanya kepada anak-anak, apa semuanya sudah siap untuk belajar? Ya, puji Tuhan semuanya sudah siap. Sekarang kita akan memulai pembelajaran kita. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kita memulai dengan bernyanyi dan berdoa. Semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelumnya itu, saya mau bertanya kepada anak-anak, kira-kira siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ya, betul sekali. Pembelajaran kita minggu lalu tentang memelihara alam. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menjaga dan melestarikan alam, sekaitan dengan materi kita minggu lalu. Kira-kira siapa yang tahu apa itu menjaga dan melestarikan alam? Atau kira-kira dalam pikiran kita, ketika kita membahas tentang menjaga dan melestarikan alam, apa yang kita pikirkan? Seperti apa contoh menjaga dan melestarikan alam? Dan kita pada saat ini berfokus pada menjaga dan memelihara alam. Ada beberapa langkah-langkah yang akan kita lewati bersama-sama dalam proses pembelajaran yang akan berlangsung pada saat ini. Oleh sebab itu, diharapkan kefokusan siswa dalam mengikuti pembelajaran ini sehingga kita dapat melewatinya bersama-sama dengan baik. Yang pertama, penjelasan tentang arti penting alam bagi manusia. Yang kedua, upaya untuk menyelamatkan alam. Yang ketiga, bagaimana tugas remaja Kristen dalam menjaga dan memelihara alam. Yang keempat, akan ada tanya jawab yang akan dilaksanakan nanti. Oleh sebab itu akan Ibu buatkan 2 kelompok. Dan yang terakhir, menyimpulkan materi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam proses pembelajaran yang berlangsung pada saat ini, yang pertama, siswa mampu memahami pentingnya alam bagi manusia. Terus yang kedua, siswa memahami cara menyelamatkan alam. Yang ketiga, siswa mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai remaja Kristen dalam menjaga dan memelihara alam. Silahkan diperhatikan gambar yang ada di depan. Ini adalah salah satu contoh menjaga dan memelihara alam. Nah, ada juga contoh alam yang rusak. Dan ada juga contoh tentang alam yang dijaga dan dilestarikan. Kita masuk dalam poin yang pertama, yaitu arti penting alam bagi manusia. Mengapa alam begitu penting bagi manusia? Yang pertama, alam sebagai tempat yang boleh digarap oleh manusia untuk mendapatkan sumber makanan. Artinya bahwa ketika alam tidak ada, maka manusia pun tidak akan hidup, karena manusia hidup dari alam, dan ketika alam itu rusak, maka manusia tidak akan hidup, karena manusia hidup dari alam. Kedua-duanya saling membutuhkan. Alam tidak bisa hidup tanpa manusia, dan begitupun sebaliknya, manusia tidak bisa hidup tanpa alam. Ketika alam kita sudah rusak dan sudah tidak terjaga lagi, apa yang kita akan lakukan? Nah, kita masuk dalam poin yang kedua, yaitu upaya untuk menyelamatkan alam. Ada 3 poin upaya dalam menyelamatkan alam. Yang pertama, melakukan reboisasi. Artinya, ketika kita mengambil hasil dari alam, ketika kita mengambil pohon, kita mengambil sesuai dengan kebutuhan. Jangan kita menyumbang semua pohon yang ada di hutan. Kalaupun kita menyumbang pohon, kita harus melakukan reboisasi. Artinya bahwa kita melakukan penanaman ulang, penanaman itu. Yang kedua, mengurangi penggunaan pestisida yang dapat merusak subur tanah. Ya, salah satu cara untuk menyelamatkan alam yaitu dengan cara mengurangi penggunaan pestisida yang dapat merusak alam. Yang ketiga, upaya untuk menyelamatkan alam yaitu mendaur ulang sampah. Nah, ini adalah salah satu cara yang sangat penting karena ini merupakan cara yang dapat mengurangi pembuangan
sampah secara sembarangan. Nah, ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan ketika kita kreatif dalam mengelola sampah. Karena banyak sampah-sampah yang dibuang secara sembarangan itu dapat kita daur ulang dan menghasilkan uang. Kita masuk dalam poin yang terakhir atau poin yang ketiga, yaitu apa tugas remaja Kristen dalam menjaga dan memelihara alam. Kita buka Alkitab kita di Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-15. Kita perhatikan di situ ya jelas bahwa kita sebagai remaja Kristen yang telah dipelihara Allah dan diselamatkan oleh Allah. Oleh sebab itu kita memiliki tugas dan tanggung jawab yang moral untuk menjaga dan melestarikan alam. Jelas dalam pembacaan kita tadi dalam Alkitab dari Kejadian 2 ayat yang ke-15. Jadi, kita sebagai remaja Kristen memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan alam. Seperti Tuhan telah menjaga dan memelihara kita, Ibu mau membagi dua kelompok, di sebelah kiri kelompok 1 dan di sebelah kanan kelompok 2. Silakan bagi kelompok di sebelah kiri kelompok 1, di sebelah kanan kelompok 2. Silakan masing-masing duduk sesuai dengan kelompoknya. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video. Silakan disimak dan didiskusikan. Ketika sudah didiskusikan, maka salah satu perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2 menyampaikan apa yang disimak dari video dan disimpulkan apa yang didapat dari video tersebut dari hasil yang dinonton dalam video. Dari ketiga pembahasan kita pada saat ini, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan mengangkat tangan. Ya, benar ya yang disimpulkan oleh anak-anak bahwa manusia dan alam adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena dua-duanya saling membutuhkan. Alam membutuhkan manusia untuk merawatnya. Begitupun sebaliknya, manusia membutuhkan alam untuk memperoleh makanan dan segala kebutuhan hidup. Sekarang Ibu akan memberikan tugas di rumah sebagai salah satu contoh dalam menjaga dan memelihara alam. Tugasnya yaitu mendaur ulang sampah. Dari sampah sembarang yang penting didaur ulang sebagai salah satu tugas kita sebagai remaja Kristen dalam menjaga dan melestarikan alam. Minggu depan dikumpul dan Ibu akan menilai sebagai salah satu tugas akhir anak-anak. Jadi usahakan dikerjakan secara maksimal. Demikianlah pembelajaran kita pada saat ini. Terima kasih atas ketenangan adik-adik semua. Sekiranya pelajaran yang dipelajari hari ini dapat dipraktekkan dan dapat dilaksanakan dalam setiap kehidupan adik-adik. Nah, sebagai penutup kita bernyanyi dan berdoa. Kita berdoa. Doa selesai. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.